pagi Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Tentu kabarnya baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran kita muatan bahasa Indonesia. Sudah siap belajarnya? Ayo anak-anak, siapkan buku pena 3A dan siapkan buku paket tema 2 subtema 1 ya. Nah, sudah siap semuanya dan jangan lupa buku tulisnya muatan bahasa Indonesia dan alat tulisnya. Oke, anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa. Anak-anak harus ingat ya, setiap kali mau melakukan kegiatan kita harus awali dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dapat membaca dongeng dengan lafaz, intonasi dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, setelah membaca teks dongeng atau mendengar dongeng, kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang dongeng terlebih dahulu ya. Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada di dongeng biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia seperti Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Maling Kundang. Dongeng juga ada jenis-jenisnya. 1. Dongeng jenis mite. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua, legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang ketiga, fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat, hikayat. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan dan moral. Baiklah anak-anak, sudah paham ya tentang dongeng? Nah, anak-anak perlu kita perhatikan ketika kita membaca teks dengan suara lantang. Yang pertama, 1. Lafal. Lafal adalah bagaimana kita mengucapkan kata dengan tepat dan bagaimana kita menggunakan frasa yang tepat atau bukan kata demi kata. 2. Perlu kita perhatikan intonasi suara. Intonasi suara adalah kalimat yang dengan tanda titik intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya intonasi suaranya menurun. Nah, kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Dan yang ketiga, ekspresi. Ekspresi membaca dengan penuh perasaan.
Keempat, yaitu tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikut. Yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Contoh cara membaca dongeng, anak-anak dengarkan ya, Ibu Roma akan bacakan sebuah dongeng. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Baiklah anak-anak, Ibu Roma sudah mempraktekkan cara membaca dongeng yang benar. Sekarang kita lihat video dongeng pohon apel yang tulus. Anak-anak simak dan perhatikan baik-baik, karena di dalam cerita dongeng ini ada pesan dan amanat. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bersahabat dengan pohon apel. Anak itu bernama Johnny. Ia senang sekali bermain dengan pohon apel. Ia sering memanjat pohon apel tersebut hingga ke puncaknya. Johnny sangat suka dengan buah dari pohon apel itu, dan Johnny pun sangat menikmati tidur-tiduran di bawah pohon apel yang rindang. Suatu ketika, Johnny pergi. Pohon apel pun sedih. Waktu terus berlalu hingga Johnny menjadi remaja yang tampan. Ia menghampiri pohon apel. Pohon apel sangat gembira melihat Johnny kembali. "Johnny, ayo kita bermain." "Pohon apel,
Aku sekarang bukan anak kecil yang suka bermain dengan pohon. Aku hanya ingin membeli handphone. Tapi aku nggak punya uang untuk beli handphone. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir Joni, ambillah seluruh buahku, lalu juallah. Kau bisa beli handphone dengan uang hasil menjual buahku. Joni memetik seluruh buah apel yang ada di pohon itu. Setelah itu, ia pergi entah kemana. Terima kasih pohon apel, kamu baik sekali. Pohon apel pun sedih. Suatu siang, saat matahari bersinar sangat terik, Joni datang lagi. Ia sudah menjadi laki-laki dewasa. Pohon apel pun sangat gembira melihat Joni. Joni, ayo kita bermain lagi. Aku nggak bisa bermain lagi. Aku nggak punya waktu. Aku harus bekerja untuk keluargaku agar aku bisa membangun rumah. Tenang saja Joni, kau bisa menebang batang dan rantingku untuk membangun rumahmu. Joni pun menebang batang dan ranting dari pohon apel itu. Terima kasih banyak pohon apel. Kau selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku bahagia jika kau bahagia, Joni. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Joni meninggalkan pohon apel. Tahun demi tahun berganti. Joni kembali datang lagi menemui pohon apel dengan wajah mulai berkeriput. Joni, maafkan aku. Aku sudah tidak memiliki apapun, hanya akarku yang tersisa. Aku tahu itu pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kemarilah Joni, beristirahatlah di akarku yang sebentar lagi akan mati. Pohon apel pun gembira karena Joni mau berbaring di pelukan akar-akarnya yang sudah tua. Pohon apel itu ibarat orang tua kita. Ketika masih kecil, kita selalu bermain dengan mereka. Lalu, kita mulai meninggalkan mereka ketika kita beranjak dewasa, dan hanya kembali ketika dalam kesulitan. Tapi seakan tak peduli dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka, mereka selalu ada untuk memberikan apapun yang bisa mereka berikan untuk kebahagiaan kita. Maka, berbuat baiklah kepada mereka, dan jangan sampai kita mengecewakannya. Sadarilah, mereka adalah karunia paling berharga dalam hidup. Baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup jelas ya. Ayo anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tugas anak-anak membaca buku Bu Pena 3A, tema 2, subtema 1, halaman 103 sampai 104. Muatan bahasa Indonesia. Kerjakan tugasnya di kertas selembar lalu dihektar dengan soal tersebut. Supaya apa? Supaya tidak tercecer. Tidak usah dikirim ya nak ya. Nah, tugas tambahannya buku paket ya. Baca buku paket tema 2, subtema 1, halaman 2 sampai 3. Dan kerjakan soal yang ada di halaman 4, nomor 1 sampai nomor 5. Lalu dipoto dan dikirim ke WA Japri Ibu Roma. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu. Selamat belajar buat anak-anak, selamat bertugas buat Bapak Ibu.
Sampai jumpa di hari esok dengan pembelajaran lainnya.